Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul 'aziz. Al-ayah astagfirullahaladzim amma ba'du. Bapak Ibu lan sedaya kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Monggo sarengan wonten kesempatan minulya menika kita ngucapkan raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Paling boten kalian ngucapaken biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi wekdal menika dalem menika kula panjenengan sami saged makepal tunggal wonten ing menika majelis. Mugi-mugi kempal kita tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Boten supe sholawat salam mugi tansah kunjung dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin muslimat, lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wonten kesempatan minulya menika monggo kita sesarengan ningkataken takwanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ugi kula panjenengan sami tansah meningkat semangatipun anggenipun ibadah dumateng Allah. Baik ibadah yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Kemudian kita juga bersemangat untuk meningkatkan kemuliaan keluhuran akhlak kula panjenengan sami amargi menikolah termasuk salah satu yang diutamakan, yaitu Nabi tidaklah diutus ke muka bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu aspek yang menjadi pendukung, penunjang kebahagiaan dalam keluarga, dalam rumah tangga, juga dalam kehidupan pada umumnya, yaitu faktor ekonomi. Banyak keluarga rumah tangga yang bermasalah, diantaranya adalah dari sisi disebabkan karena problem ekonomi, problem masalah keuangan, problem masalah finansial, masalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan. Nah, pada petunjuk berdasarkan yang digali dari Al-Quran, hadis, dan juga pendapat para ulama, saya akan menyampaikan sedikit mengenai pembinaan aspek ekonomi di dalam keluarga. Jadi dalam keluarga itu diantara yang bisa menunjang ketentraman dan juga menunjang
dari permasalahan adalah faktor ekonomi. Maka Rasulullah pernah berpesan, kadzal faqru ayyakuna kufrun. Seringkali kadang-kadang kefakiran itu mendekati kepada kekafiran. Karena kefakiran itu sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai macam, termasuk iming-iming. Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kadang-kadang kebutuhan semakin banyak, harga-harga semakin naik, sementara kita penghasilan ajek baik. Jadi inilah kadang-kadang kalau tidak kuat menahan, tidak bisa mengatur, ini menjadi persoalan yang serius dalam keluarga. Maka banyak yang kandas, di antaranya adalah karena faktor ini. Bagaimana supaya kita ini bisa menempatkan rizki, bisa menempatkan ekonomi ini pada proporsinya? Yang pertama, keyakinan bahwa Allah adalah zat yang maha memberi rizki, Ar-Razzaq. Nah, kita ini setiap muslim pasti meyakini adanya tauhid rububiyah. Kenapa Bu? Tauhid rububiyah, yaitu Allah ini sebagai satu-satunya zat yang menciptakan, yang memberi, kemudian yang mengendalikan semua urusan, termasuk di dalamnya adalah berlimpahnya dan tercukupinya rizki yang dia kehendaki, dan membatasi rizki kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi memang rizki itu seperti baju, seperti pakaian. Setiap orang terkadang ada yang pakaiannya ukurannya sama, bajunya ukurannya sama, tapi kebanyakan ukurannya adalah berbeda. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada hambanya, kepada setiap hambanya, bahkan terhadap makhluk yang melata, ya, semua binatang, semua tumbuhan, semua makhluk yang ada di alam semesta ini mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mengembalikan, oh, rezeki gue asalnya saking Gusti Allah. Maka Allah menyampaikan dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya. Jadi semua kebagian rizki, dan dia mengetahui tempat berdiamnya dan tempat menyimpannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Al-Quran surat Hud ayat 6. Jadi Bapak Ibu, kita ini harus meyakini bahwa rizki itu berasal dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang maha kaya, Al-Ghani, Allah yang maha memiliki, Allah yang maha mengatur. Nah, keyakinan awal ini bisa menenteramkan di saat kita ini memperoleh rizki yang banyak, rizki yang luas, lagi omber, atau sebaliknya di saat kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan, khususnya di bidang ekonomi. Oh, lagi dicoba nang Gusti Allah, menora lunga-lunga, menora kakean sing dituku, sing pada sabar, karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi di awal saya menyampaikan dalam surat Asy-Syura ayat 19, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya, dia memberi rizki kepada yang dikehendakinya, dan dia yang maha kuat lagi maha perkasa.
Allah maha lembut. Allahu latifun. Dia memberi rizki kepada hambanya yang dikehendaknya. Bi ibadihi yarzuqu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut ini memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Dan semuanya kebagian rizki. Ming rizkine beda-beda. Ming rizkine niku bermacam-macam. Maka dengan dasar yang demikian ini, kita ini harus menyatakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah tempat bergantung. Allahus somad. Allah bergantung kepadanya segala sesuatu, sehingga kita ini tidak menggantungkan segala sesuatu kecuali bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa Allah adalah yang maha memberi rizki. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengusahakan sumber pendapatan yang halalan thayyibah, yang halal dan yang baik, yang halal yang bersih, yang halal dan yang suci. Maka di antara yang mendukung terhadap kesejahteraan, kedamaian dan ketentraman adalah rizki yang halal. Mbok menawane kula panjenengan sami anu rizkine wonten sing boten halal, sehingga kemudian mengalir rizki yang panas, rizki yang tidak halal, atau rizki yang tidak thayyib, yang kemudian menyebabkan tidak barokah. Anak baik masalah mungkin pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ini sebagai bahan introspeksi bagi kita, karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung, yang seringkali Allah Subhanahu wa taala ini sudah memberikan peringatan kepada kita. Maka kita perlu menempatkan rizki yang halalan thayyiban ini menjadi sebuah patokan, sebuah pedoman, dan jangan sampai kita lepas dari dalamnya. Walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim, dalam surat Al-Hajj ayat 50. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Jadi orang-orang yang soleh itu diberi rizki yang mulia, diberi rizki yang halal, diberi rizki yang barokah. Ini harapan kita. Jangan sampai rizki kita ini adalah diperoleh dengan cara yang tidak baik, dan zatnya itu tidak halalan thayyiban. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu, kita ini berusaha supaya rizki yang kita peroleh, yang kita terima adalah rizki yang halalan thayyiban. Maka Allah berpesan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kau dari surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi poma di poma panganan sing kula panjenengan sami dahar dipun unjuk adalah diusahakan makanan-makanan yang halalan thayyibah. Rizki yang kita peroleh adalah rizki yang halalan thayyibah. Apalagi di saat yang krisis seperti sekarang ini,
banyak manusia, banyak orang-orang yang mengalami problem ekonomi yang kemudian mencari jalan pintas. Misalnya dengan menipu. Lewat apa? Lewat aplikasi. Wonten aplikasi, Pak. Makanya jenengan saged belajar nggih. Sinau. Dan ini sudah banyak korbannya. Jadi ngirimkan aplikasi dalam wujud misalnya APK. Tulisannya niku teng dhuwur undangan pernikahan. Judulnya kayak niku, Pak. Bahasa diklik, dibuka, diikuti, kemudian membuka, kemudian diinstal. Wah, yang mengirimkan itu sana sudah bisa membaca HP kita. Nomor rekeningnya wis ngerti, kodenya wis ngerti, passwordnya wis ngerti, jalar kepriwe. Ini adalah cara-cara yang tidak diizinkan tentunya. Terus maning saking bingungnya, ana maning nganti kotak masjid. Nek liyane maring kotak masjid itu plung kaya niku nggih. Lagi kok malah gawat digotong. Ini kan cara-cara yang tidak elok ini kan. Wis macam-macam pokoknya sekarang itu. Penipuan macam-macam, modus macam-macam. Ya, karena apa? Karena sudah tidak mengindahkan. Mereka itu istilahnya menghalalkan segala cara. Allah, yang penting ulit duit lah. Nah, ya niku nggih. Yang modus yang kadang-kadang ini kita tidak tahu. Nah, itu. Dengan berkedok sumbangan. Nah, ini lebih ngeri maning nggih. Sumbangan misalnya untuk yatim piatu. Sumbangan untuk pembangunan. Nah, ini banyak. Nah. Ya, walaupun kita harus husnudzon, kalau memang tidak tahu ya kita tidak usah menuduh, tapi kita harus waspada. Jangan sampai kita larut di dalam rizki yang tidak halal dan tidak thayyib. Nah ini. Nah banyak sekarang. Lah sinang dhuwur-dhuwur mriko-mriko nggih. Nek korupsi ya karena nek kotak amal ya paling-paling gede pirang nggih. Nah ini misalnya. Nah kalau yang di sana buang dol siji wis pira? Misalnya 100 juta dibuang dole siji berarti gari pira kowe Rip? 100 juta jadi 10 juta ya. Berarti sing dikorupsi pira kowe? 90. Mukur buang dol siji lah, katen buang dol siji ora keton. Wis ora keton ora kewenangan lah kasih ngerti dibuang dole siji maning. Sing mau 100 juta ganu dadi 10 juta dibuang dole siji maning. Dadi pira kowe? Sejuta ya. Saking gampangnya nggih. Nah. Jadi memang kejahatan, keburukan, kemaksiatan itu kalau diniati ya bisa. Tinggal kita ini mau mengikuti alur yang mana ini. Maka kita harus berusaha mangkin iki magri supaya rezeki kula panjenengan sami halal dan thayyib. Halal carane, halal barange. Thayyib carane, thayyib barange. Nah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, mengusahakan rizki yang membawa barokah bagi keluarga. Di sarang-sarang nggih, nah niki. Men berkah keluargane lah. Akeh berkah kuwi luwih apik tinimbang sethithik ora berkah. Nah. Ya paling ora misale sethithik berkah luwih akeh tinimbang akeh ora berkah. Ya sing nomor 1 ki mau sing paling main nggih akeh berkah luwih apik tinimbang sethithik ora berkah. Minimal sethithik berkah dibandingkan akeh ora berkah.
Israf. Tandane berkah niku kepripun? Dadi merekna apik kaya niku lah. Panganan sing berkah sing nek dipangan merekna sregep ngibadah. Ane. Aku mbasa mangan piye? Alhamdulillah aku sing dadi sregep maring masjid. Berkah niku. Alhamdulillah. Nah, anak-anaknya nggih pada kepenak diatur. Nah, diantaranya niku adalah dampak efek dari rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah adalah rezeki yang memberi manfaat bagi pemiliknya dan orang lain baik ketika hidup maupun di akhirat. Rezeki yang berkah didapat dengan cara melalui cara yang halal. Nah, misalnya jual beli ya, kemudian jasa produksi pertanian, perikanan, sebagai guru, dosen, penjual jasa dan lain sebagainya. Bukan yang haram seperti mencuri, menipu, berbohong, menjual minuman keras dan lain sebagainya. Nah, oke. Ngake duit iki malah iki. Lagi ya. Termasuk isu yang berkembang itu, yang sedang ramai itu adalah untuk pusat perjudian. Nah, kasino, ududono kasino Indro, tapi kasino untuk apa? Perjudian, kelas kakap. Nah, saya sudah membaca, mempelajari beberapa keterangan bahwa misalnya judi online itu langkah riwayate judi online gue untung sing pasang gue orang anak. Sing pati sing untung siapa? Bandare. Okay. Jadi itu hanya kedok saja. Nah, seorang pernah bertanya kepada Rasulullah, manakah pekerjaan yang lebih baik? Rasulullah menjawabnya, ngamalur rajuli biyadihi wa kullu ba'in mabrur. Pekerjaan yang dilakukan sendiri dan setiap transaksi yang baik. Jadi pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, bukan menggantungkan kepada orang lain, kecuali yang mungkin karena ada uzur, karena ada halangan, karena ada yang menyebabkan dia tidak berdaya. Maka untuk mendapatkan rizki yang berkah ada beberapa cara. Nah, niki carane Pak. Cara men rizkine barokah niku kepripun? Yang pertama, rajin berdoa kepada Allah. Mohon diberi rizki yang halal, mohon diberi rizki yang barokah. Ya Allah, Duh Gusti kula nyuwun dipun paringi rizki ingkang barokah. Rizki ingkang omber, ingkang jembar, ingkang barokah. Nah, ini apa? Untuk mengiringi usaha kita, untuk mengiringi ikhtiar kita, untuk mengiringi semangat bekerja yang telah kita lakukan dalam rangka mendapatkan rizki yang halal. Maka setiap muslim wajib berdoa kepada Allah. Nyuwun ya. Nyuwun dipun paringi rezeki. Maka setiap nabi itu berdoa kepada Allah supaya diberi rezeki. Supaya rezekinya termasuk kepada keluarganya, kepada anak keturunannya, bahkan kepada lingkungannya. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad juga berdoa untuk umatnya. Kemudian Nabi Isa juga berdoa, ya, memohonkan doa untuk para kaum Hawariyun, yaitu pengikut Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita ini harus gemar berdoa kepada Allah. Yang donga maring Gusti Allah, terutama di waktu-waktu yang mustajabah. Nek panggonan sing mustajabah nang kene angel. Panggonan sing mustajabah niku nek teng negeri Mekah niku kathah. Nggih, teng sekitar Ka'bah,
terus teng ngaring Madinah niku teng Masjid Nabawi niku disebut sebagai tempat yang mustajabah. Misalnya di Raudhah ya. Kemudian di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah dan seterusnya. Nah, kita ini di waktu-waktu yang mustajab. Antara adzan dan iqomat itu waktu yang sangat baik untuk berdoa. Maka ketika antara azan dan iqomat ini banyak yang kita ini kurang memanfaatkan. Jadi ketika sudah azan menjelang iqomat itu doa yang sangat bagus. Monggo kula jenengan sami berdoa. Doa sehabis sholat 5 waktu, kalau ini sudah rutin. Mesti semua melakukan. Tapi antara azan dan iqomat itu kadang jarang. Berdoalah di situ. Kemudian di sepertiga malam. Kemudian doa ketika waktu duha. Dan doa-doa yang lain yang mustajabah. Ini kita ngimpleng waktune. Ya, ngimpleng waktunya. Baik di masjid, di rumah atau di tempat-tempat yang lain. Kita mencari waktu-waktu yang baik. Walaupun semua waktu itu kita boleh berdoa, tapi kita ada keterangan-keterangan secara khusus menerangkan bahwa itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Niku pertama. Yang kedua, ini yang B, menggunakan rizki berdasarkan ajaran Islam dan tidak menyimpang. Nah niku. Jadi nek wis diparingi rizki gue aja sakarepe dhewek, tapi kira-kira nganggo aturan ditasarufkan, dibelanjakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah ini. Misalnya kita ini ada kepentingan rizki-rizki untuk di samping untuk kebutuhan pribadi, keluarga, juga adalah kebutuhan-kebutuhan perjuangan dakwah Islamiyah dalam bentuk misalnya zakat, infak, sedekah, kemudian hibah, kemudian wakaf. Nah, wakaf. Sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabili wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Maka Allah menyampaikan, dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi walaupun kita mungkin sedikit, Allah pasti akan membalasnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini diantaranya pedomannya supaya kita ini memperoleh rezeki yang rezeki kita ini barokah adalah dengan menggunakan rezeki berdasarkan petunjuk agama. Yang tidak berdasarkan petunjuk agama misalnya apa? Menuruti hawa nafsu, menuruti kesenangan. Kemudian israf, berlebih-lebihan ya orang apik. Kemudian di bawah standar yang namanya kikir juga tidak baik. Ya biasa saja, standar saja. Ya, biasa. Ini yang disebut dalam konsep kita ini namanya sederhana. Dan Rasul menyampaikan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Maka Allah menyampaikan walladzina idza anfaqu lam yusrifu
walam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan, tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tidak berlebihan dan tidak kikir. Dan adalah pembelanjaan yang di tengah-tengah antara yang demikian, wa kana baina dzalika qawama. Jadi ya sedengan baiklah. Jadi jangan berlebih-lebihan. Ya segala sesuatu kalau berlebihan itu kan ya tidak baik. Kan semuanya ada ukurannya, ada takarannya. Wis kebek tambah mentelep ya akhirnya wutah. Tubuh kita juga demikian. Kelebihan tensi atau akhirnya jadi tensinya tinggi. Juga kekurangan juga jangan, yang kemudian menyebabkan tensinya jadi rendah. Darah rendah ya mumet pada baik, darah tinggi uga mumet. Ya biasa mawon. Nah, ini menjaga yang demikian itu kita tugasnya. Ya. Gula keduwuren ya mumet, gula kendepen ya madang kaken ya ora kepenak, madang kesetidikan ya ora kepenak. Ya sedengan baik, biasa standarkan kita ini. Ukuran standar ini kan kita bisa mengukur. Maka Bapak Ibu kalau makan di mana-mana terutama sing nyiduk dewek kan bisa ngukur. Wis pati-pati nyiduk dewek orang teng. Wah, kan keliru, kecuali dicidukna kanan orang nganggo ukurane dewek. Hilmi nyidukna nggo aku bisa-bisa aku ranteng. Tapi kalau Hilmi wis nyiduk kan harus habis. Terutama nang kondangan kowe masane kowe. Anu saking weruhe ujare enak banget cara angen-angene nyiduk akeh banget mundung-mundung. Nah. Mbasa wis nicipi sedela ora enteng. Ya iyalah. Nang kondanganan kan kok arep tantukan isin. Ya nyiduke sing akeh sisan. Ya diukurlah standar-standar saja. Ya memakai pakaian, memakai apa kan kita standar. Ibu-ibu memakai perhiasan ya standar saja. Duwe emas sekilo dinggo kabeh. Nah misalnya kan berlebihan. Ya standar sebagaimana pada umumnya sesuai dengan kultur, budaya dan kondisi sosial masyarakat. Bon nggih niki jadi tidak menyimpang, biasa mawon. Nah, yang berikutnya yang ketiga, menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemen rizkine barokah. Jadi ini salah satu penunjang kebahagiaan rumah tangga dari aspek ekonomi adalah menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka hendaknya kita apa? Contoh dari yang melalaikan agama itu yang bagaimana? Satu, melalaikan ibadah. Biyen lagi wong ora duwe mas regep goleng ibadah, mbasa wis bandane pirang-pirang kalingane. Ya, sibuk ngurusi bandane ora kober ngibadah. Kaya dene ceritane zaman Nabi niku nggih. Wonten Saklabah niku nggih. Lagi urung duwe golek donga maring Gusti Allah. Mbasa wis diparingi dagangane laris, bandane pirang-pirang. Tanahe pirang-pirang. Jemuan bae kadang-kadang wis ora kober. Maka Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul baik. Secara khusus disebut nang Gusti Allah. Kadang-kadang lagi kita ini rizkinya banyak kelalen karo Gusti Allah, maka kondang ceket-ceket nek dipanggil nang Gusti Allah kon pada marani netepi dawuh Gusti Allah. Di antaranya adalah salat Jumat.
Nah, ini disindir oleh Allah dalam surat At-Takatsur. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ya memang megah-megahan gue akak-akak dadi merekna kelalen. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi perlombaan sing langkah finish gue, perlombaan golek harta gue. Urung rampung finish gue engko wis di kubur. Sikemutan ceramah Jainuddin MZ mbok Paris Dakar esiana bates sek. Tapi wong nek maring dunya langkah bates sek. Urung rampung nek urung ganjel karo lemah. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu, dan janganlah begitu diulangi lagi oleh Allah. Kelak kamu akan mengetahui, janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahan di dunia itu. Ya mana wis apa-apa fasilitas wis ana kabeh. Mobilen retep. Mobilar mlebu gang cilik nganggo mobil sing cilik. Arep jarak jauh nganggo mobil sing gede. Nah, sebagainya. Pating retep bandane pirang-pirang, emasnya pirang-pirang, rekeningnya pirang-pirang, sertifikatnya pirang-pirang, wis arep ngapa maning. Lah sing dijagani gue jangan sampai melalaikan. Nah ini. Karena disindir kebanyakan ini. Nah ini. Jadi melalaikan ibadah. Gue sing dilarang. Nomor lorone sing dilarang apa gue? Sombong. Sombong. Jadi kadang-kadang kemegahan, kenikmatan, kemewahan bisa menimbulkan sombong. Nah, wis pokoke lalen. Karo sing gawe urip, karo kelalen batir-batire. Brayan urip niku. Orang merasa sombong akan melihat orang lain itu serba kekurangan sehingga akan mudah menghina, meremehkan dan melecehkan. Allah telah memberi pernyataan dalam surat Luqman ayat 18-19. Wala tusa'ir khadzaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Nah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri dan membanggakan diri. Jadi sombong, kula jenengan sami sing disombongaken apane Pak? Napane? Asline ya nuranana sing bisa disombongna. Wong kabeh ndeke Gusti Allah. Sing bisa sombong niku namung Gusti Allah. Makhluk ora ana sing bisa sombong. Mangkane setan iblis niku termasuk wong sing cilaka, termasuk makhluknya Gusti Allah sing dibendoni dening Gusti Allah niku karena apa? Karena sombong. Aku tuli luwih hebat digawe sekang geni dibandingna menungsa sing digawe sekang lemah. Ujarmu. Nah, iblis niku nggih. Maka Allah menyampaikan, saya ini lebih mengetahui dari apa yang kamu tidak ketahui. Jadi Bapak Ibu, inilah yang harus kita hindari, jauhi ini sombong. Ini biasa mawon nggih. Walaupun panjenengan mungkin wis banyak berkecukupan, apa baik bisa tuku, apa baik anak, apa baik kecukupan, ya kita tetap menjaga diri, tetap tawadu, tetap kita ini warok, tetap kita ini menjaga diri
agar dijauhkan dari sombong. Yang ketiga, bakhil. Jadi cinta dunia itu tidak hanya menyebabkan orang sombong, menyebabkan orang lalai, tapi juga menyebabkan orang kadang-kadang bakhil. Ya, karena terlalu cinta dunia, seorang tidak memperdulikan kewajibannya, tidak memperdulikan kepada orang lain. Nah ini. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, siapa itu? Yaitu orang-orang yang kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikannya karunia Allah yang telah diberikannya kepadanya. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir siksa yang menghina. Ini dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 sampai 38. Jadi tandanya menjauhi dari bakhil. Apa bahasa kita ya, bakhil, medit, atau ya bahasa dulu Pak Haji Muslim dari Kendal itu nyeketem. Jadi juga geming udah kayak gitu. Jadi kenceng banget. Nah, yang harus dihindari untuk menjauhkan diri dari yang tidak barokah adalah menghalalkan segala cara. Demi kemewahan, demi kenikmatan dunia, kadang seorang tidak memperdulikan unsur halal dan haram. Etika, moral, hukum, wis pokoknya tabrak wae, sing penting cair, sing penting oleh akeh. Nah niki. Maka Allah berpesan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Nah, oleh Allah diibaratkan ibarat hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur, dan di akhirat nanti ada azab dari Allah yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi oleh Allah itu disebut mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Jadi kula jenengan sami kuwi jane dilemboni nang sing jenengane kehidupan dunia ini. Ujar-ujare kehidupan dunia ini adalah merupakan kebahagiaan yang sejati, yang hakiki. Padahal itu adalah kebahagiaan yang semu. Tapi yang semu ini kadang-kadang kita ini yang mengejar. Nah, ini. Maka orang yang beriman itu harus menyadari bahwa kehidupan dunia yang serba permainan ini, yang melalaikan ini, yang merupakan perhiasan ini, hendaklah menjauhi dari menghalalkan segala cara. Ya nganu orang halal ya jadi halal-halal. Nah, okay. Yang haram telah jelas, yang halal juga telah jelas. Kalau ada keraguan, tinggalkanlah. Ragu-ragu, tinggalkan. Ya. Maka disindir, ya. Disindir oleh Allah dalam surat An-Nazi'at, fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa,
maka sesungguhnya neraka tempat tinggalnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang melampaui batas, orang yang mengutamakan kehidupan dunia dan melalaikan kehidupan akhirat, hingga dia itu menjadi orang yang celaka, yang oleh Allah disebut fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka tempat tinggalnya. Nah, inilah diantaranya Bapak Ibu dan saudara sekalian, pembinaan upaya ikhtiar kita dalam rangka mewujudkan sebuah kebahagiaan, yaitu dalam aspek ekonomi, rizki, berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Saya ulangi kembali, yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha memberi rizki. Yang kedua, mengusahakan sumber pendapatan yang halalan thayyibah. Yang ketiga, mengusahakan rizki yang membawa barokah bagi keluarga. Caranya tadi sudah saya terangkan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah kita berusaha untuk membuat perencanaan dan meningkatkan pendapatan bagi keluarga. Kalau kita belum bisa meningkatkan pendapatan keluarga, kita harus mengurangi keinginan-keinginan. Karena keinginan-keinginan ini yang kadang-kadang menjadi sumber masalah. Orang menjadi banyak masalah karena banyak keinginan. Kalau orang tidak banyak keinginan, dia akan enak. Karena ketika sesuatu yang dia inginkan tidak terwujud, maka ini menjadi masalah. Tapi kalau dia menerima sesuatu yang sebenarnya dia tidak inginkan dan itu adalah merupakan rizki, dia akan lebih membahagiakan. Maka siapa bilang kemiskinan itu hina? Tidak. Yang hina itu adalah yang dimiskinkan itu. Jadi mental miskin itu yang tidak baik. Karena miskin, kaya itu adalah sudah merupakan ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, kewajiban kita adalah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya sama derajatnya di hadapan Allah. Orang miskin sama derajatnya di hadapan Allah. Kalau dia miskin, dengan kemiskinannya itu dia menjadi tekun beribadah. Malahan dalam keterangan yang lain, nanti banyak penghuni penduduk surga itu adalah banyak dihuni oleh orang-orang miskin. Ya, karena Nabi menyampaikan kepada orang miskin. Tapi ketika Nabi menyampaikan kepada orang kaya, nanti di surga kebanyakan penghuninya adalah orang-orang kaya. Orang yang kaya yang bagaimana? Orang yang mentasarufkan hartanya di jalan Allah. Nah, inilah sebagai tambahan bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.